anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Thalia. Apa kabar hari ini? Tentunya semangat ya, karena kalian baru selesai mengikuti pembelajaran olahraga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, dan saat ini kita akan belajar tentang puisi. Oke anak-anak, persiapkan segala buku tulis, alat tulis, supaya bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semangat belajar anak-anak, tetap sehat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar puisi itu kita akan bahas dari pengertian puisi, ciri-ciri puisi, cara membaca puisi, mengetahui makna dalam puisi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang menulis puisi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah pengertian puisi. Puisi adalah jenis karangan yang dalam penyajiannya sangat mengutamakan keindahan bahasa dan kepadatan makna. Nah, ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola bunyi atau rima, artinya penataan unsur bunyi yang ada dalam kata. Yang kedua, irama atau ritme adalah intonasi, penekanan kata, tempo, cepat lambat pengucapan, dan penataan rima memunculkan irama puisi. Yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi, di mana kata yang digunakan dalam puisi yang biasanya bersifat kias, padat, dan indah. Nah, ketika kita sudah tahu ciri-ciri puisi, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama, ketepatan ekspresi atau mimik. Yang artinya ketika kita membaca puisi, kita harus berekspresi sesuai dengan tema puisi yang kita bacakan. Yang kedua, akinestetik atau gerak anggota tubuh. Yang ketiga, kejelasan artikulasi. Artinya ketika kita membaca puisi, kita harus memperhatikan ketepatan dalam melafalkan kata-kata. Dan yang keempat, timbre, yaitu warna bunyi suara atau bawaan yang dimilikinya. Yang kelima, irama puisi, artinya panjang pendek, keras lambat, dan tinggi rendahnya suara. Nah, ketika kita membaca puisi anak-anak, kita harus menekankan tekanan suara kita ke kata-kata yang penting dalam puisi tersebut. Nah, dan juga seperti intonasinya dan lagu suara. Nah, yang berikutnya, mengetahui makna dalam puisi. Yang pertama, kita harus membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, membaca kembali hingga menemukan makna konotatif. Nah, makna konotatif ini artinya makna kata yang mempunyai pikiran, perasaan yang menimbulkan nilai rasa tertentu. Nah, ketika kita membaca puisi, kita harus menemukan makna konotatif yang membawa suasana hati kita ke tema puisi yang kita baca tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur serta susunan puisi, yang artinya kita mencari tahu struktur serta susunan puisi. Yang keempat, membuat kesimpulan dari puisi yang kita baca. Nah, ketika kita sudah mengetahui untuk mencari makna dalam puisi, sekarang kita belajar untuk menulis sebuah puisi. Nah, langkah-langkah yang harus kita ikuti atau terapkan dalam ketika kita menulis puisi adalah yang pertama, tentukan tema dan judul. Artinya kita harus memilih salah satu tema atau judul yang ingin kita buat acuan untuk menulis puisi. Yang kedua, menentukan kata kunci, yang artinya menemukan kata kunci yang berkaitan dengan tema yang telah kita tentukan tentunya ya. Yang ketiga, menentukan gaya bahasa. Nah, menentukan gaya bahasa ini kita harus menentukan gaya bahasa yang tepat, yang mudah juga dipahami si pembaca puisi, yang biasanya seperti menggunakan majas. Nah, artinya majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar suasana hidup. Oke anak-anak ya. Yang keempat adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Jadi ketika kita sudah menentukan judulnya, kata kuncinya, dan juga gaya bahasanya, dan puisi itu kita kembangkan menjadi puisi yang indah dan dapat dinikmati semua orang. Nah anak-anak, sampai di sini pembelajaran materi kita tentang puisi, dan selamat menyimak
video pembelajaran ini dan selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak.